Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari teman kita ya. Oke. So di sini ada mbaknya yang bertanya seperti ini. Assalamualaikum Mbak Asih, Mbak mau tanya, apa X Timur Tengah bisa disebut X juga ketika masuk Singapura? Itu gajinya gimana ya? Oke, di sini buat teman-teman yang mungkin kalian X Timur Tengah, X Arab Saudi, atau X Malaysia. Oke, dari tiga negara ini apakah disebut sebagai X Singapura juga? Di sini untuk teman-teman yang dikatakan sebagai X Singapura adalah X Singapura ya Mbak ya. Misalkan kalian adalah X Taiwan ataupun X dari Hong Kong, itu juga bukan termasuk X Singapura. Dan termasuk gajinya di sini kalau X Hong Kong dan X. Kenapa saya membahas tentang gajinya? Karena di sini ada saut pautnya dengan gaji, sudah pasti ya Mbak ya. Untuk yang X Taiwan dan X Hong Kong sudah pasti gajinya lumayan gede dibandingkan X Malaysia, X Saudi, dan juga Timur Tengah ya. Di sini karena dari tiga negara ini bahasa Inggrisnya mungkin nggak begitu bagus ya teman-teman, maaf. Oke, tapi dari Taiwan dan Hong Kong sudah pasti bahasa Mandarinnya mungkin sudah bagus ya. Ada juga tuh yang dari Taiwan kemarin masuk ke Singapura gajinya $800 teman-teman ya. Karena di sini kalau kalian itu bisa bahasa Mandarin itu bisa menambah nilai gaji. Oke. Tapi kalau misalkan nih Mbak ya, saya itu cuman X Timur Tengah yang dikatakan dari mbaknya ini termasuk non juga ya. Jadi di sini untuk non standar gajinya itu antara $550 sampai $650 ya Mbak ya. Untuk cruise hari ini adalah Rp11.600, tinggal dikalikan. Kalau misalkan gaji kalian adalah 550 kali 11.600, hasilnya bisa 6 juta lebih ya Mbak ya. Itu belum termasuk uang libur. Misalkan kalian dalam satu bulan dapat 2 kali libur, lumayan. Misalkan dalam satu bulan dapat 1 kali libur, tapi saat ini teman-teman untuk bekerja di Singapura ya, untuk proses bekerja di Singapura ini ya, peraturan terbaru wajib libur meskipun hanya sebulan sekali, wajib libur ya Mbak ya. Jadi saat interview kalian tanya, Mem, nanti kalau saya sudah bekerja di rumahnya Mem, dalam satu bulan saya dapat off day berapa kali, harus ditanyakan off day ataupun libur ataupun cuti berapa kali, kayak gitu ya Mbak ya. Itu harus. Dan kalian juga harus menanyakan tentang HP di saat interview ya Mbak ya, karena di sini banyak sekali yang bermasalah dengan HP. HP-nya selalu disita oleh majikan. Kadang jam 8 dikasih, jam 10 sudah diambil sama majikan. Itu setiap hari seperti itu. Tapi misalkan nih Mbak ya, kalian sudah benar-benar pinter banget dengan pekerjaan yang ada di rumah majikan, kalian sudah benar-benar hafal ya, pasti HP akan dikasihkan ke kalian ya. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin kalian kepengen ataupun punya pikiran kepengen kerja ke Singapura, tapi masih X Saudi, X Timur Tengah, X Malaysia, nah itu masih tergolong masih non ya Mbak ya. Jadi standar gajinya ya cuman segitu ya, $550. Kalau dikeruskan uang rupiah sudah 6 juta lebih ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan yang sudah X Mbak, gaji saya berapa kira-kira? Tergantung mbaknya X Singapura berapa tahun ya, dulunya mbaknya bekerja dengan majikan apa. Kalau di sini dulu misalkan mbak bekerja dengan majikan Melayu, bahasa Inggris nggak bisa ya, kayak gitu pasti majikan juga bakalan berpikir nggak bisa ngasih gaji besar ke kalian, karena harus disamakan ya antara bahasa dengan
experience kalian, dengan pengalaman kerja kalian ya. Misalkan bahasa Inggrisnya lancar, dulu bekerja dengan majikan Chinese itu 4 tahun atau 6 tahun atau mungkin bahkan 8 tahun ya, itu benar-benar gaji kalian mungkin saat ini bisa 750 bahkan 800, tergantung dari majikan. Mbak, sebenarnya soal gaji itu siapa sih yang menentukan? Majikan, bukan agent ya. Yang menentukan gaji itu majikan. Apakah majikan ini berani membayar kita sekian dolar, misalkan $800, misalkan $850 ya, kayak gitu, tergantung dari majikan. Karena yang menggaji kita itu majikan, bukan agent. Jadi di sini yang berhak menentukan semuanya tentang gaji itu adalah sang majikan ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan Mbak, saya juga kepengen kerja ke Singapura, tapi saya masih non, saya nggak bisa bahasa, saya nggak bisa masak. Saya ulas lagi ini, saya ulas lagi di sini. Kenapa? Karena banyak sekali yang masih non, masih pemula, kepengen bekerja ke Singapura tanpa ada pengalaman kerja ya, benar-benar nggak bisa apa-apa. Nggak apa-apa Mbak ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian itu yang pertama adalah mentalnya kuat ya, modal nekat iya, modal mental kuat iya. Karena apa? Kalau cuman hanya modal nekat, mentalnya ini mentalnya benar-benar mental kerupuk ya, itu benar-benar nggak bisa menjadi jaminan kalian bisa bertahan. Oke, yang di Singapura ini yang paling utama adalah mental. Yang terpenting mental. Kalau misalkan mentalnya itu sudah kuat, mentalnya benar-benar sudah kalian bermental baja kayak gitu ya, ya pasti masalah apapun yang akan datang pada kalian, misalkan kalian nanti dapat komplain, kena marah, kena cacian dari sang majikan, kalian bakalan bisa menerjangnya, itu saya yakin. Tapi misalkan kalian kerja ke Singapura, kalian mentalnya ecek-ecek aja ya Mbak ya, pasti kalian bakalan sering pindah majikan. Kalian bakalan nantinya pulang ke Indonesia dengan kehampaan. Sayang banget Mbak ya. Karena apa? Di sini banyak sekali yang masih pemula seperti itu. Banyak sekali. Sudah habis potongan, terus punya dapat gaji 1 bulan, akhirnya beli tiket sendiri, akhirnya pulang ke Indonesia. Terus akhirnya ya itu tadi, setelah ke Indonesia akhirnya proses lagi kepengen masuk ke mungkin ke Hong Kong atau Taiwan, padahal di Singapura saja belum bisa finish kontrak. Kerja di mana-mana itu sebenarnya sama teman-teman ya, tergantung kitanya aja. Kitanya itu apakah kita orang sabar, maksudnya di sini bisa sabar apa enggak ya. Karena kalau enggak sabar Mbak, kerja dimanapun ya seperti itu. Akhirnya nanti misalkan baru 4 bulan, baru 6 bulan, kayak gitu pindah lagi majikan, mau berapa kali pindah-pindah ya. Kita kalau sering pindah-pindah Mbak, kita bakalan sering dapat potongan lagi dari agent kayak gitu. Karena apa? Kita pindah majikan dipotong lagi sama agent, pindah majikan dipotong lagi sama agent. Mau sampai kapan kita akan menuai hasilnya kalau terlalu sering pindah? Kalau bisa bertahan ya Mbak ya, karena di sini juga nggak mudah untuk bertahan di rumah majikan, itu nggak mudah ya. Saya selalu ngomong nggak mudah karena apa? Banyak sekali masalah-masalah kecil, terus kalian nanti ibaratnya orangnya yang gampang baper ya. Di sini misalkan nih ditegur sedikit aja sudah sakit hati, ditegur sedikit aja sudah ibaratnya sudah lembek, sudah kepengen pulang lah, sudah merasa nggak betah lah, merasa nggak cocok dengan majikan lah, merasa nggak nyaman lah. Dan akhirnya apa ujung-ujungnya? Setelah kalian dapat gaji 1 bulan, akhirnya minta pulang ke Indonesia. Itu sangat-sangat disayangkan. Karena apa? Keluarga kalian yang ada di Indonesia sudah pasti teman-teman ya bakalan mengharapkan kepulangan kalian itu benar-benar membawa kesuksesan. Kalau bisa itu anakku nantinya sukses seperti tetanggaku, istriku bisa sukses seperti tetanggaku. Semoga saja anakku nantinya bisa sukses pulang ke Indonesia bawa hasil, akhirnya bisa yang namanya buka usaha sendiri, akhirnya nanti bisa seperti teman-teman yang lainnya. Itu pasti harapan dari keluarga kalian, mengharapkan yang benar-benar kalian pulang ke Indonesia itu menjadi orang sukses
ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang di negara Singapura ya, semangat ya Mbak ya. Pokoknya dekatkan diri selalu sama Allah, minta sama Allah ya, apapun itu dekatkan diri selalu sama Allah ya. Saya di sini hanya bisa ngasih saran yang positif saja ya. Daripada kalian nanti terlalu sering pindah majikan, sering gonta-ganti majikan, yang ada malah kalian nanti mendapatkan rekod yang jelek ya. Kalau rekod kalian sudah jelek, kalian nantinya kalau cari majikan lagi itu susah Mbak ya. Kenapa? Karena dilihat dari rekod kalian terlalu sering pindah majikan kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, mungkin saat ini kalian sedang yang namanya proses adaptasi dengan keluarga majikan ya, harus dijalani dengan penuh kesabaran. Memang nggak mudah ya. Saya sendiri juga pernah merasakan di posisi yang seperti itu, nggak mudah. Tapi alhamdulillah karena berkat kesabaran saya, alhamdulillah semuanya bisa lolos ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran yang sudah berada di Singapura ya. Yang masih ada di Indonesia, begitu pula saya juga selalu memberikan support, memberikan dukungan buat kalian semuanya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan ya. Semoga yang jobnya belum turun segera turun, semoga saja segera dapat majikan ya Mbak ya. Semoga saja segera terbang ke Singapura, bekerja di rumah majikan, semuanya berjalan dengan lancar, amin ya. Semoga kalian cocok, semoga kalian bisa beradaptasi dengan cepat ya, bisa dengan cepat tanggap pekerjaan yang ada di rumah majikan. Karena di sini itu yang namanya majikan selalu sibuk teman-teman, nggak bisa ngawasin kita itu setiap harinya, nggak bisa. Majikan di Singapura selalu sibuk dengan pekerjaannya, selalu sibuk dengan urusannya ya. Untuk itu kita ya di sini harus benar-benar inisiatif, harus benar-benar selalu tanggap apa yang majikan inginkan. Misalkan ya, saya di sini kan majikannya orang bule ya teman-teman. Misalkan kalau disuruh misalkan masak masakan bule, ya itu harus dicatat. Nanti untuk yang di lain kalinya kita punya catatan sendiri. Kalau misalkan majikan nyuruh kamu masak ini ya hari ini, oke. Apakah kamu bisa? Kita punya catatan. Di sini kita nyatet teman-teman ya. Itu adalah tips saya agar nggak lupa. Karena di situ banyak sekali resep-resepnya ya. Dan saya nggak bisa hafal begitu saja ya, karena di situ beda masakan itu bumbunya juga berbeda ya. Jadi dari sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian sudah berada di rumah majikan, kalian nanti misalkan susah untuk menghafalkan resep masakan, kalian bisa catat di buku. Itu mempermudah kita untuk nantinya untuk masak yang mungkin majikan inginkan seperti itu ya. Semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat ya. Semoga saja teman-teman semuanya tetap semangat, bangkit kembali ya. Yang namanya kita ingin menjadi orang sukses, kita harus berani berproses, kita harus sabar, 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 dan sabar sampai nanti finish kontrak, harus sabar ya. Semoga saja kita semua diberikan kelancaran, kemudahan. Semoga saja kita nanti semuanya bisa berkumpul kembali dengan keluarga yang ada di Indonesia dengan membawa hasil yang benar-benar memuaskan, amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.